Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar menyimpulkan informasi teks laporan hasil observasi teks LHO bersama Anton Data. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 1. Menentukan gagasan utama tiap-tiap paragraf dengan tepat. 2. Merangkai gagasan pokok dari teks observasi menjadi sebuah simpulan yang tepat. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Yuk kita cermati bersama teks berikut ini. Biota laut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut yang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang sangat berlimpah. Biota laut itu diantaranya ada terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut yang menjadi bagian dari ekosistem laut. Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan yang berada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut dengan suhu tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman Nasional Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan, seperti ikan kuda kusumi, oci putih, lolosi ekor kuning, dan kurupa. Ikan lain di Laut Indonesia yang sudah dijadikan industri antara lain ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, dan barunang. Di samping terumbu karang dan ikan, Laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut. Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu misalnya, dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Rumput laut di sini sangat beragam bentuknya. Ada yang bulat seperti tabung, pipih, dan gepeng, ada yang bulat seperti kantong, dan ada juga yang terurai seperti rambut. Semua dapat hidup karena perawatannya dipantau secara berkala untuk melihat perkembangannya. Ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi. Terumbu karang juga berguna bagi ekologi dan ekonomi. Di samping itu, biota laut Indonesia juga bermanfaat bagi perkembangan pariwisata, seperti Raja Ampat di Papua, Pulau Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Keragaman biota ini juga bermanfaat bagi lingkungan, terutama bakau yang telah menahan abrasi dari besarnya hantaman gelombang dan ombak laut. Nah, setelah membaca teks tersebut, informasi apa yang ada dalam teks? Terdiri berapa paragrafkah teks tersebut? Apakah gagasan pokok atau gagasan penjelas pada tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut? Gagasan pokok adalah ide atau inti paragraf atau intisari dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok. Kalimat utama yang ada di awal paragraf, maka paragrafnya disebut paragraf deduktif. Dan kalimat utama yang ada di akhir paragraf, maka kalimatnya disebut kalimat induktif. Nah, gagasan pokok adalah ide
dari sebuah paragraf. Gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama. Ya, perlu kalian ketahui, dalam setiap paragraf ini memiliki satu gagasan pokok dan dimungkinkan terdapat beberapa gagasan penjelas. Ya, gagasan pokok ada pada kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas terdapat pada kalimat penjelas. Nah, dari teks bacaan tersebut dapat kita tentukan pokok-pokoknya seperti berikut. Paragraf pertama memiliki kalimat utama, biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Sedangkan gagasan utamanya adalah biota laut adalah makhluk hidup laut. Gagasan penjelasnya terdapat dua gagasan penjelas, yaitu biota laut merupakan kekayaan laut dan biota laut meliputi terumbu karang, ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan paragraf 2 memiliki kalimat utama, terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Gagasan utamanya, jenis-jenis terumbu karang dan ikan di Taman Nasional Bunaken. Nah, pada paragraf 2 ini terdapat 3 gagasan penjelas, yaitu tempat hidup terumbu karang, jenis ikan di Taman Nasional Bunaken, dan jenis ikan yang sudah dijadikan bahan industri. Paragraf 3. Kalimat utamanya, di samping terumbu karang dan ikan, Laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut. Dan gagasan utamanya, Laut Indonesia memiliki tumbuhan laut. Gagasan pokoknya terdiri dari A. Budidaya rumput laut dan bakau di Pulau Pari dan Kepulauan Seribu. B. Rumput laut memiliki beragam bentuk. C. Semua hidup dengan baik karena dirawat dengan baik. Paragraf 4. Kalimat utamanya, ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan gagasan utama, manfaat biota laut. Dan gagasan penjelasnya terdiri dari A. Ikan dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan. B. Terumbu karang bermanfaat untuk ekologi dan ekonomi. C. Biota laut bermanfaat untuk pariwisata. D. Biota laut bermanfaat juga untuk pelestarian lingkungan. Nah, dari pokok-pokok informasi yang kita temukan dalam teks tersebut, maka selanjutnya kita dapat membuat satu buah kalimat kesimpulan yang mencerminkan keseluruhan isi teks tersebut seperti berikut ini. Kesimpulan. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup laut yang terdiri dari terumbu karang, ikan, tumbuhan laut yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokok tiap-tiap paragraf, kemudian kita membuat sebuah kesimpulan, maka kita sekarang bisa tarik kesimpulan, ya. Apa itu yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan merupakan pernyataan yang ringkas dan padat, tetapi mewakili seluruh pernyataan dalam sebuah teks. Bisa juga dikatakan, simpulan merupakan pernyataan yang memuat seluruh butir-butir gagasan pokok yang terkandung dalam sebuah teks. Atau, simpulan merupakan pendapat akhir dari sebuah pembicaraan yang membahas topik tertentu dengan didasarkan fakta yang ada. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat simpulan meliputi A. Simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu masalah. B. Simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan, sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalannya. C.
Simpulan harus mengingat kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan dan menjadi solusi. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat kesimpulan? Nah, untuk membuat sebuah simpulan kita harus melakukan yang A, cermati judul teks. Judul mewakili isi. Judul berisi gambaran umum tentang isi teks. Yang B, temukan ide atau gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Gagasan pokok ada di kalimat utama. Tiap paragraf memiliki satu gagasan utama dan satu kalimat utama. Paragraf deduktif jika kalimat utamanya di depan paragraf, dan paragraf induktif jika kalimat utamanya di akhir paragraf. Yang C, rangkaikan ide pokok setiap paragraf menjadi pernyataan yang mewakili isi teks. Simpulan disusun secara ringkas dan sederhana tanpa mengubah makna isi teks. Demikian tadi anak-anak bahasan kita tentang menyimpulkan isi teks observasi. Selanjutnya, untuk mengetahui keterampilan kalian, kerjakan latihan berikut ini. Bacalah sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul Enceng Gondok. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Tentukan kalimat utama tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. 2. Tentukan gagasan utama tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. 3. Susunlah sebuah simpulan berdasarkan gagasan utama yang telah kalian temukan tersebut. Kerjakan soal tersebut menggunakan format yang disediakan di GC. Kemudian kumpulkan melalui Google Classroom Bahasa Indonesia untuk diberikan penilaian. Selamat mengerjakan.